Hai Tribuners, balik lagi bersama Alisa di Pesona Borneo. Nah, hari ini Alisa lagi jalan-jalan di daerah kilometer 15 Karangjoang. Tepatnya di ekowisata Bambu Wanadesa nih tuh. Tapi sebenarnya tempatnya itu ada di dalam sana. Jadi kita mau lihat jalan-jalan di dalam sana ada keindahan apa sih yang mungkin warga Balikpapan sendiri kurang banyak tahu ya tentang wisata di dalam sini. Nah, tapi sebelum masuk kita harus isi buku tamu dulu baru kita boleh masuk ke dalam. Yuk, kita isi buku tamu dulu. Nah, Tribuners, kebetulan Alisa sudah bersama Pak Murdianto selaku pengurus ekowisata Bambu Wanadesa. Nah, selamat siang, Pak. Siang, Mbak. Nah, sekalian nih Alisa pengen tanya-tanya tentang ekowisata Bambu Wanadesa. Iya, boleh. Boleh sambil kita jalan-jalan ke dalam Boleh, kali ya, Pak mari. ya. Yuk Tribuners. Nah Pak, sebenarnya ekowisata Bambu Wanadesa ini apa sih? Kok saya sendiri soalnya baru dengar nih tentang ekowisata ini. Ya, jadi Bambu Wanadesa ya. Secara namanya ini ya bambu ya. Hutan bambu yang ditanam 2014 tahun 2014 oleh P3E ya waktu itu. Dan sekarang sudah diolah sama kelompok tani hutan. Kita bernaung di bawah kelompok tani hutan. Untuk pengelolaannya sendiri nih Pak gimana? Apakah masih swadaya atau bagaimana? Ya, untuk pengelolaannya sampai saat ini kita masih swadaya. Dari pertama kali kita semenisasi, itu pun kita kumpulkan uang dari 2.000, 5.000. Kita ambil dari retribusi pemancing, Mbak, di sini. Oh, di sini banyak pemancingnya? Banyak. Jadi pemancing kita retribusi untuk jalan cor ini. Dulu awalnya sebetulnya bukan ke arah ekowisatanya ya. Kita mulai dari semenisasi dulu, tiba-tiba kok kebersihan bagus gitu kan. Nah, baru kita ke situ wisatanya. Oh, jadi awalnya nggak sengaja ini Pak. Iya. Terus bisa menjadi tempat wisata ini sejak kapan nih Pak? Baru, Mbak, baru sekitar 2 bulan lah ya. Oh, baru 2 Iya. bulan ini ya? Karena kita kebut itu sebelum puasa. Belum puasa. Jadi kita bikin gazebo itu waktu setelah tarawih kita bikin gazebo berdua malam-malam begitu. Ya? Karena untuk mengejar lebaran ini. Wah, Tribuners, ternyata ekowisata di Bambu Wanadesa ini memang tergolong masih baru sekali ya, baru sekitar 2 bulanan nih. Nah, selain itu Pak, sejauh ini bagaimana sih minat pengunjung sendiri di ekowisata Bambu Wanadesa ini? Kalau minat dari pengunjung sendiri sepertinya sangat antusias sekali ya. Kita lihat dari buku tamu yang tadi diisi, itu setiap hari itu ratusan orang yang berkunjung ke sini. Oh, Ya, bahkan kalau Minggu dan Sabtu itu bisa hampir 1.000. Wow, hampir 1.000 orang. Wah, Tribuners, walaupun tergolong masih baru, tapi pengunjungnya udah luar biasa banget nih. Berarti emang masyarakat udah banyak tahu wisata di sini, Pak ya? Iya, ya, cuman ya itu, memang di sini tidak ini ya, tidak pengunjung tidak serta-merta datang 1.000 orang blok gitu, tidak. Jadi mereka itu silih berganti. Masuk, setelah foto-foto keluar lagi begitu. Jadi setelah kita closing di sorenya harinya, kita sekian dapat 1.000 orang gitu. Wow, banyak ya Tribuners nih. Lalu untuk kedepannya sendiri Pak, bagaimana perencanaan pembangunan dari ekowisata Bambu Wanadesa ini sendiri? Untuk pembangunannya, insya Allah ke depan kita lanjutkan di yang sebelah kiri dulu ya. Sebelah kiri ini kan banyak bambu yang di kiri ya. Bambu yang di kiri. Nah, yang di sana tuh ada view-nya danau Waduk Manggar ya. Manggar. Insya Allah nanti di sisi yang pinggirnya danau itu kita buatkan trek sepeda. Wow, mau dibuat trek sepeda nah, ya? Kita sudah ukur kemarin dari ujung sana sampai di luar itu dapat di angka 2,3 kilo, Mbak.
Wow, lumayan Pak ya, Ya, 2,3 kilo Untuk Tribuners. nanti teman-teman kalau yang suka goes bisa ke sini. Bisa Kita coba trek sepedanya. Wow. Insya Allah. Rencananya kapan nih Pak mulai pembangunan si trek sepeda ini sendiri? Kalau di trek sepeda sepertinya kita ini Mbak, setiap minggu itu kan kita gotong royong ya. Mm. Setiap minggu kita adakan gotong royong. Nah, itu tidak fokus ke trek dulu karena masih banyak kita benahin kan. Satu seperti bikin gazebo kembali satu lagi, tadi bikin pos gitu kan. Nah terus mungkin untuk trek sepeda ini sambil berjalan karena juga kita keterbatasan dengan anggota. Jadi sampingan juga gitu Iya, Pak betul. ya. Oke. Nah, untuk fasilitas di ekowisata Bambuwana Desa sendiri ada apa aja sih Pak nih, biar penonton juga pada tahu nih ada apa fasilitas apa aja. Kalau sampai saat ini sih belum banyak fasilitas ya, hanya 2 buah gazebo dan 1 ruang MCK ya. Ke depan insya Allah kita buatkan semacam pendopo, dari situ pendopo, musola dan lapak koperasi pengurus. Oh iya. Nah Tribuners, jadi kalau misalkan ini kan juga lumayan jauh ya jaraknya dari Iya. gerbang sampai waduk ini. Dari kira-kira- depan sana Gapura Mbak ya, dari Gapura Gapura. sampai ke ujung itu 350 meter. 350 meter. Jadi Tribuners yang lihat bambu-bambu di sini kalau misalkan pengen buang air kecil atau apa udah ada fasilitasnya Pak ya. Iya, Jadi nggak ada usah MCK harus di situ. ke depan lagi. Ayo lihat. Nah, Tribuners, sekarang Alisa sama Pak Murdianto sudah ada di salah satu ikon ekowisata bambu ini. Ini tepatnya di mana sih Pak? Ini kita bisa lihat pemandangan air yang cantik banget nih. Ini apa? Waduk atau? Ini waduk ini ya, waduk air baku PDAM, waduk Oh. Manggar ya, tepatnya waduk Manggar. Ini Ini tuh air tembus. yang air baku yang kita minum Mbak. Oh, tuh ternyata air PDAM sendiri itu dari sini ya Pak ya? Iya dari sini. Ini hulunya, yang di sana itu tempat ininya ya, pengolahannya. Pengolahannya. Kilo 12. Wow, dan kayak kapal-kapal itu dia melintas di sini mau ngapain tuh Pak? Ada yang sebagian mencari ikan dan sebagian lagi yang ke sana itu mereka berkebun. Oh, berkebun. Nah, kita kembali lagi nih membahas ekowisata di sini. Nah, di sini tuh kan rame banget nih orangnya Pak. Ini kira-kira itu hanya bisa untuk kita sekedar berfoto atau melihat pemandangan yang bagus, atau kita bisa berekreasi atau camping kayak gitu Pak? Ini berkunjung seperti biasa ya, seperti biasa. Ada yang camping juga dan ada juga yang sekedar untuk selfie ya gitu ya. Kalau untuk camping tadi kan seperti yang tadi saya sampaikan tadi kan, syarat-syaratnya begitu. Terus kalau untuk yang apa namanya, orang-orang yang seperti tadi komunitas itu juga ada arahan kita Mbak, karena kita juga mencari siapa sih yang bertanggung jawab di situ, karena ini memasuki dari hutan lindung. Hutan lindung. Oh iya, jadi nggak cuma untuk sekedar kita melihat view, tapi di sini udah bisa untuk camping dengan aturan-aturan yang ada. Bisa dijelasin sedikit nggak Pak, aturannya apa sih? Kalau dulu kan mungkin belum ada pengelolaan, jadi lebih bebas ya orang Iya, camping. Kalau sekarang lebih gimana? Jadi kalau sekarang ini ada aturan tersendiri ya. Yang pertama, tidak boleh menebang pohon, merusaknya, bahkan bambu itu kan harus dijaga karena tempo hari ada sedikit yang rusak, itu kita berat di situ Mbak. Oh iya. Itu yang kedua, tidak boleh berteriak-teriak di sini. Nah, ini kan apa ya? Karena berkawasan dengan air PDAM dan hutan lindung terutama itu. Terus banyak itu ada aturan yang di balai sana. Oh, udah ada dijelaskan ya di Itu, situ. Itu juga itu udah ada apa namanya, untuk keamanannya. Kalau misalnya ada apa-apa nanti hubungi nomor tersebut. Oh iya.
Dan untuk ini kan masih tergolong baru banget kan, wisata yang baru banget. Baru 2 bulanan. Dan ternyata juga yang tahu itu udah banyak karena yang berkunjung pun bisa hampir ribuan per harinya, Iya. Pak ya. Nah, untuk promosi memperkenalkan ekowisatanya sendiri ke masyarakat tuh gimana sih Pak awalnya sampai sekarang bisa lumayan dikenal nih sama masyarakat Balikpapan? Iya. Jadi pada awalnya Mbak, kemarin kan kita sedikit ini ya kesusahan di biaya pengecoran. Walaupun 1 meter, cuman dari luar ke dalam sini itu sampai 400, 3,5 meter, 350 meter ya. Sorry tapi itu jadi kita berat di situnya Mbak untuk biaya semenisasi, karena sampai sekarang ini kita masih swadaya masyarakat ya, jadi pengumpulan dana itu dari masyarakat. Nah, kita bingung di situnya, akhirnya kemarin kita sharing sama anggota gitu kan, gimana caranya. Nah, akhirnya kita lantas mencari gebrakan, kita lempar ke media, kita suguhkan apa sih yang ada di sini gitu kan, apa yang ada di sini untuk menarik pengunjung. Nah, alhamdulillah dengan kita lempar ke media, tiba-tiba langsung berdatangan ya, Dengan sendiri tertarik lah dikenal, pengunjung, mulai dikenal. dikenal. Nah, itu dari situ kita mencoba untuk gimana caranya untuk mendapatkan biaya tersebut. Nah, dengan cara kita minta dana sukarela yang ada di kotak tadi itu, gapura tadi itu. Jadi sebenarnya kalau kita mau masuk sini itu tidak ada patokan biaya Pak ya? Belum ada, saat ini belum ada. Jadi hanya, Tribuners, jadi cuma kalau mau masuk ke ekowisata bambu ini hanya kita menyumbang sukarela di kotak gerbang tadi kita masuk. Nah, untuk kayak reservasi buat family gathering kayak gitu bisa tapi Pak? Ya, sampai saat ini ada yang seperti itu ya, karena kita sudah ada promo juga, saya lempar di Instagram, saya buatkan di Instagram, di Facebook juga ada, dan ada di kontak person di situ. Jadi mereka yang mau reservasi, mau berkunjung dengan nama komunitas, grup begitu, langsung reservasi di situ. Karena untuk pengunjung di sini kita batasin Mbak, nggak boleh langsung semua ya, nggak boleh semua langsung okay. tempat 1.000 gitu, nggak bisa begitu, karena juga terbatas di protokol kesehatan ya. Iya, benar banget itu. Jadi di sini walaupun kita di alam terbuka, tapi Tribuners juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat ya, harus pakai masker. Tadi di depan juga Tribuners bisa lihat kita harus cuci tangan dulu loh sebelum masuk, dan memang yang berkunjung dilihat dulu ya, yang keluar berapa, yang masuk berapa. Silih berganti mereka. Untuk jam operasionalnya sendiri dari hari apa dan jam berapa sih Pak kalau boleh tahu? Kalau untuk operasional sendiri sebetulnya gini Mbak, ini kita lebih ke bambunya ya, merawat bambu. Jadi setiap hari itu ada petugas yang merawat bambu, membersihkan bambu begitu. Karena kita di bawah kelompok tani hutan ya, yang mengelola bambu tersebut. Kalau untuk bukanya setiap jam 8 sampai jam 5 sore, 8 pagi sampai jam 5 sore itu setiap harinya. Nah, Tribuners, tadi Tribuners udah dengar kan ya, jam operasionalnya itu jam 8 sampai jam 5 sore setiap harinya Setiap Pak harinya, ya. iya. Nah, bagi Tribuners yang mau datang bisa langsung di kilometer 15. Di mana sini Pak alamatnya? Boleh di-share ke teman-teman Tribuners Ini kalian? di alamatnya di kilometer 15 Jalan Girejo. Itu tepatnya nanti setelah ada pom bensin, maju sedikit ada gapura itu kan, masuk kanan. Kurang lebih 3 km dari gapura depan ya, jalan besar itu. Sampai di sini 3 km. Nah, untuk boleh di-share juga nih kalau kita pengen tahu Instagramnya apa, Facebooknya apa, biar teman-teman Tribuners lebih enak nih kalau pengen lihat-lihat melalui via media sosial. Ya, kalau di Instagram sendiri saya buatkan nama di alamatnya di Bambu Deso Mbak. Bambu Ini Deso. Tribuners bisa Bambu dilihat Deso. ya, bambu_deso kalau Tribuners pengen tahu info lebih lanjut terkait ekowisata Bambu Wana Desa. Nah, di Facebooknya juga ada nih. Di Facebooknya saya buatkan namanya Wisata Bambu Official. Oh, Wisata Bambu Official. Nah, itu Tribuners saya diingat. Nah, di situ jadi Tribuners bisa cari info, bisa lihat-lihat, dan kalau mau kontak person juga udah ada langsung di situ Pak ya. Jadi Tribuners nggak usah pusing-pusing lagi. Nah Pak, ini sebagai pertanyaan terakhir nih atau penutup kita sebelum kita lanjut jalan-jalan,
ada pesan-pesan nggak sih yang ingin disampaikan ke penonton atau tribuners sekalian nih? Ya, harapan kita begini Mbak, bagi para pengunjung khususnya, yaitu kita meminta agar setelah masuk ke sini, harap yang pertama protokol kesehatan ya, protokol kesehatan. Yang kedua, saling menjaga keamanan ya, keamanan, karena di sini luar lingkupnya yaitu hutan lindung ya, hutan lindung. Yang ketiga, saling menjaga bersihan, bersihan. Sekecil apapun sampah, tolong dibersihkan. Dan tolong sebelum masuk ke sini bisa membawa plastik sampah sendiri. Nah, karena kita arahkan sampah itu agar dibuang keluar, sampah dibawa keluar kembali. Nah, karena apa? Karena kita berdekatan, berdampingan dengan air baku PDAM. Oh ya, jadi agar tidak tercemar juga Iya, ya. betul. Ini karena Yang kita PDAM jaga. ini kan juga kita pergunakan tribuners sehari-hari. Jadi kalau bisa tetap berwisata, tapi lingkungannya, airnya juga Terjaga. jangan sampai tercemar, Kotor, tetap iya. terjaga karena kita juga butuh nih air Betul, dari PDAM ya kan. Nah, Pak Murdianto, terima kasih waktunya udah Siap. mau menjelaskan informasi tentang ekowisata Bambu Wanadesa ke Tribuners dan mau ngasih lihat beberapa tempat yang bisa kita datangi di ekowisata ini. Nah Pak, ini terima kasih sekali lagi ya. Alisa sama-sama, rencananya Mbak. pengen lihat-lihat lagi ke beberapa sudut yang ada di sini. Oke, silakan, monggo. Oke, Tribuners, kita lanjut lagi jalan-jalan ke view-view yang lainnya. Yuk. Halo, nama saya Indri. Kita dari kumpulan emak-emak sekolah SMA. Kita reunian di sini dari Ring Road. Bagus sih tempatnya, enak, nyaman buat santai sama keluarga, sama anak-anak, sama teman-teman. Buat ngilangin stres, jadi bisa santai-santai di sini. Tribuners, Alisa udah puas banget nih jalan-jalan di ekowisata Bambu Wanadesa. Udah lihat pemandangan air, bambu, aduh enak banget ternyata. Wisata di Balikpapan itu nggak cuma ada pantai dan lain-lain, ternyata juga ada bambu alam yang seperti ini, aduh keren banget. Nah sekarang ini udah cuacanya udah mendung, tandanya emang Alisa disuruh pulang nih. Nah Tribuners, buat yang pengen jalan-jalan, pengen berwisata, kalian bisa langsung kunjungi ekowisata Bambu Wanadesa di kilometer 15. Nah oke, karena udah mau hujan, Alisa harus pulang dulu. Kita bertemu lagi di Pesona Borneo selanjutnya. Dadah.